Halo, apa kabarnya semua? Saya sampaikan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua sahabatku, sahabat-sahabatku di sahabat band yang dirahmati Allah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di era COVID-19 ini ya. Semoga kita selalu diselamatkan oleh Allah daripada semua virus yang melanda kita semua ini. Jangan lupa memakai masker kalau kita keluar ke jalanan, dan juga social distancing satu sama lainnya ya, supaya kita tidak tertular. Saya nggak pakai apa-apa ya karena saya lagi di mobil ini keadaannya. Siang ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang cukup unik, cukup menegangkan juga sebetulnya. Sudah lama saya simpan cerita ini, tapi mungkin kali ini ada waktunya, baik waktunya bagi saya menceritakan suatu peristiwa lama yang terjadi pada waktu saya tinggal di Bali. Khususnya pada waktu itu tahun 2015. Oke. Umur saya pada waktu itu kira-kira 55-56 tahun. Saya berniat untuk membuka warung sate ayam ya, warung sate ayam di daerah Ubud. Saya sendiri dan seorang tukang masak dan partner saya. Sengaja saya bawa tukang masak ini dari Jakarta karena dia cukup canggih dalam memasak masakan Jawa, dan ayam gorengnya memang maknyus sekali pada waktu itu. Dan memang ketika saya buka itu laku sekali ya. Singkat cerita pokoknya 3 bulan waktu saya buka warung itu, wah lakunya bukan main deh. Banyak banget orang yang datang pada beli sate ayam saya, baik dari Denpasar, kalau nggak salah Denpasar ya, Denpasar juga banyak. Bahkan dari ujung-ujung daerah Ubud banyak yang datang, khususnya orang-orang bule ya, turis-turis yang ada di Ubud dan sekitarnya itu. Mereka tahu bahwa ada sebuah warung sate ayam yang enak, yang terkenal di Ubud. Mereka semua pada datang, mereka semua mencicipi dan suka ya, dan melalui mulut mereka pada cerita ke teman-temannya, dan akhirnya banyaklah membludak ya. Itu di luar daripada pembeli lokal ya, yang memang udah setia datang dan makan. Oke, jadi warung saya ini terkenal dan sangat, saking terkenalnya mereka sampai suka pada antri di luar warung tuh. Sebelum warung buka itu mereka udah antri. Itu kita buka kira-kira jam 12 begitu. Jam 11 saja mereka udah pada berdiri di luar. Jadi kadang-kadang kita sebelum jam 12 saja kita udah harus buka, mempersilahkan mereka duduk pada mau minum jus dulu kayak apa gitu. Oke. Nah, saking terkenalnya satu daerah Ubud itu semua tahu di mana warung sate saya. Pada suatu hari, nah di sini kita mulai cerita yang masuk ke inti daripada cerita itu ya. Jadi kan ceritanya warung saya ini udah sukses deh, sukses banget, dan saya udah seneng di melakukan bisnis itu. Tiba-tiba pada suatu hari itu hari off kebetulan, saya pikir saya pengen jalan-jalan menuju ke salah satu sendang di nggak jauh dari tempat warung kita tuh. Ada satu sendang. Jadi di Bali itu kan banyak ya kayak tempat-tempat sendang nggak apa gitu, itu kan bagus-bagus. Jadi saya pikir saya mau explore deh, saya ke sana. Karena saya berangkat sama 3 teman saya, berangkat sana, dan ternyata sendang itu letaknya kayak di jurang di bawah sekali gitu ya. Jadi kita harus turun ke bawah di jalan setapak itu, kita turun ke bawah gitu ya. Kita turun ke bawah, indahnya bukan main. Di situ ada kayak satu sendang. Jadi sendang itu kayak di mana mata air itu muncul ya. Tapi nggak berapa jauh di situ ada seperti air mancur juga yang turun dari pegunungan di atas. Jadi indah sekali kan. Di situ muncul air dari dalam tanah, tapi sebelah sananya ada air mancur. Nah itu menuju ke sungai. Jadi indah sekali.
Tapi saya lihat ke kiri kanan nggak ada orang. Waduh, ini bagus sekali untuk foto-foto, saya pikir begitu kan. Saya bilang sama teman saya, coba deh kita foto di sini. Teman saya udah bilang, Pak Ben, jangan foto di sini dulu karena ini kita harus mendapatkan izin daripada istilahnya kalau kita di Jawa kuncen lah ya gitu. Kalau di sana mungkin apa ya, pemangkunya setempat apa saya kurang, pokoknya yang pegang daerah situ. Saya bilang nggak apa-apa, orang cuma ambil foto aja, kita kan nggak melakukan hal-hal yang nggak baik, hanya kita foto-foto. Khususnya saya minta difoto. Berapa kali saya minta, ini bagus nih, backgroundnya ini bagus sekali, kita foto. Saya bilang foto dong di dekat sendangnya tuh yang ada air mancurnya, itu cakep sekali deh. Akhirnya kita foto juga di sana. Maaf ya sayang, foto-foto semua ini udah saya hapus, jadi saya nggak punya bukti-bukti ya. Tapi nanti saya carikan tempatnya itu sendang di mana. Nanti saya akan upload di sini untuk the next episode-nya ya, part 2 mungkin ya. Oke, anyway, saya foto-foto dan segala macam, saya bermain-main air. Terus itu kira-kira ada 1 jaman saya di sana karena saking nikmatnya ngerokok juga ya. Saya perokok soalnya, ngerokok lah gitu. Terus gitu saya bilang sama teman saya berbalik arah, saya bilang sama teman saya, baru saya mau balik arah itu tiba-tiba teman saya yang bilang tadi jangan foto di sini, ini sahabat saya sebetulnya, itu mukanya berubah loh. Dia mukanya bukan muka dia, tetapi seperti kayak muka orang tua gitu ya kalau saya pikir ya. Tapi dia kan nggak begitu, dia lebih muda dari saya. Tapi ini kerut-kerutnya, saya bilang ini siang hari loh ya. Jadi jelas sekali seperti kayak sekarang nih siang hari saya. Ini tiba-tiba nih kerut-kerutnya nih udah kayak orang tua gitu ya. Kerut terus dia nih serius gitu. Terus saya bilang, Bli, apa, ada apa? Kok gitu mukanya? Terus dia bilang, tapi suaranya lain, berubah. Nah, kita kan bertiga ya. Yang satu tuh masih main di air di sana, jadi dia nggak gitu dekat kita. Yang deketan, yang terdekat dengan saya adalah teman saya ini, yang bilang tadi ya, jangan foto. Terus saya bilang, Bli, kok kamu gitu sih, ada apa? Nah, suaranya dia tuh berubah, udah bukan suaranya dia lagi. Suaranya seperti suara orang tua. Dia bilang, kan sudah saya bilang jangan macam-macam. Terus dia jatuh, bro gitu. Saya kaget juga pertama, saya bilang, kok suaranya gitu ya. Waktu dia jatuh, saya otomatis saya ambil dong. Beli bangun ya, bangun. Saya kasih dia, saya panggil teman saya yang satu lagi. Sini, ada apa? Ada apa, Pak? Ada apa? Kenapa nih? Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia begini. Coba kita dudukin dulu gitu. Akhirnya kita mundurin dekat ke sebuah pohon. Terus karena dia orang Hindu ya, kalau dia orang Islam mungkin saya bacain Al-Fatihah kayak apa. Tapi kan dia orang Hindu ya kan, agama Hindu. Saya bingung ya. Tahu udah, saya dengan segala kemampuan saya bisikin aja dalam hati gitu, ya Tuhan, tolong sembuhkan teman saya ini, sadarkan dia kembali. Pada saat itu tuh mata dia tuh sedikit kebuka ya, hanya antara yang hitamnya tuh udah setengah, hanya putih aja semua gitu. Tapi dari mulutnya dia seperti kayak kumat kamit. Jadi kita diam, mungkin kita nggak tahu apa yang mesti kita kerjakan. Teman saya pun juga orang Jawa ya, dia yang orang Bali cuma dia sendiri. Kira-kira 2-3 menit kemudian dia baru siuman, dia kaget, dia loncat malah. Pak, ada apa gitu? Kok saya tidur, kenapa Pak gitu? Terus aku ceritakan sama dia apa yang terjadi. Aduh, terus dia bilang, udah deh Pak, ayo kita pulang dari sini. Makanya saya bilang tadi jangan foto. Sudah, kita pulang. Bentar Pak, saya mencoba pamit, dia bilang gitu kan. Saya pikir coba pamit sama siapa ya? Ya udah, silakan deh. Saya menuju pulang, silakan aja Pak Ben jalan duluan. Nah, waktu saya jalan sedikit, saya berbalik arah, saya lihat ke dia sedang kayak berdoa sedikit. Terus dia bilang, yaudah Pak, jalan aja Pak, saya ditunggu di belakang. Akhirnya kita jalan, naik lagi ke atas pelan-pelan, kita ke atas. Kita lupain lah tuh kejadian itu. Cuman waktu bareng-bareng saya bilang, Beli, gak kenapa-napa? Dia bilang, enggak apa-apa. Saya bilang, kamu tadi kayak agak kesurupan ya. Masa sih? Dia bilang gitu. Enggak gitu. Anyway, kita jalan-jalan, ambil foto-foto yang lainnya. Terus gitu dalam hati pikiran, udah nggak mau kesedang-sedang gitu lagi, takut juga ya, kita kan nggak ngerti di daerah-daerah begituan ya, kalau ada begituan. Akhirnya singkat cerita kita udah pulang kembali ke rumah kita masing-masing, udah selesai. Nah, besoknya kita buka warung ya, karena besok udah mulai buka lagi, pagi-pagi kita buka.
Waktu saya mulai buka warung itu dari mulai jam, kita kan jam 10 kita udah buka warung yang dipersiapkan motong-motong ayam segala macam itu. Di dalam warung itu baunya bau amis, bau amis dan bau kayak bau bau kencing gitu, kencing yang udah lama tuh nggak, yang di WC itu kan ada kencing yang kita masuk WC kotor gitu kan, bau, nah kayak gitu kencing. Terus saya bilang ada apa sih, ya udah deh pel aja deh. Saya pel tuh berkali-kali, saya pel pakai deodoran, pakai bleach kayak apa gitu, baunya masih ada aja. Nah kira-kira jam 11 partner saya kan datang, dia bilang, Pak Ben kok ngepel terus sih dari tadi, udah wangi banget ini. Saya bilang, wangi gimana, orang bau pesing, bau amis gini kok wangi sih? Ya Pak Ben, ini saya aja mabok nih bau bleach. Jadi dia tuh nggak ngerasa, nggak mencium apa-apa, yang mencium tuh hanya saya sendiri. Yakin? Saya bilang, wah ilah Pak Ben, ini udah cakep banget ini, lantainya bisa saya pakai untuk ngaca, dia bilang gitu kan. Saya udah pikir aneh juga ya, orang aku pikiran ya udah kalau mamanya kamu bilang bagus ya oke, tapi aku sih bilang sih masih bau nggak enak di sini. Enggak apa-apa, udah asik kok. Akhirnya kita buka lah, kita buka warung itu ya, kita persiapkan semuanya dan kita jalan. Nah yang tadi kan saya bilang ya, warung saya kan ramenya bukan main, top banget deh. Nah kira-kira menjelang 3 hari sesudah kejadian di Sendang itu, satu hari ketika menjelang mau tutup ya, kita tutupnya kira-kira setengah 12-an gitu ya, malam, setengah 12 malam, kira-kira jam 11.15 deh gitu. Teman-teman udah pada mempersiapkan untuk penutupan. Aku ngerokok di depan warung tuh, nyantai duduk ya, capek ya. Itu ada seorang tua datang. Seingat saya dia pakai caping ya, kalau orang Jawa bilang pakai caping, topi yang untuk ke topi yang begitulah, yang untuk ke sawah tuh. Bajunya kaos hitam ya, hitam lusuh ya, tapi dia pakai kalau dibalik kan orang-orang pakai kayak kain ya, kayak sarung gitu, terus gitu. Nah itu warnanya hitam, sebetulnya bukan hitam sih, agak kayak poleng itu hitam putih, tapi putihnya udah pudar sekali, jadi hampir menjadi grey ya, atau abu-abu, jadi more kepada hitam dan grey. Nah karena kalau di luar kan agak malam, jadi ya begitulah kelihatannya. Cuman saya nggak begitu, saya hanya konsen kepada wajahnya serius banget. Yang saya ingat itu janggutnya hitam ya, orang tua tapi janggutnya hitam, bukan putih. Biasanya orang tua kan putih, ini hitam. Nah di sini ini ada kumis panjang, kumis memanjang, nggak kayak saya tapi kayak hitam semua deh gitu, hitamnya hitam pekat gitu ya. Terus dia mendekat, dia bilang Om Swastiastu gitu. Kalau dibalikan bilang Om Swastiastu, saya bilang Om Swastiastu. Ya ada apa Pak, saya bilang gitu. Sudah mau tutup, dia bilang, suaranya berat tuh, sudah mau tutup. Iya udah mau tutup Pak, udah mau jamnya. Kenapa Pak gitu. Nah dia bilang, saya hanya minta air putih, boleh nggak gitu. Oh boleh gitu. Bentar Pak. Nah saya ke dalam ambil keluar. Waktu saya keluar, saya lihat kiri kanan tuh nggak ada orang. Saya pikir nggak mungkin dia lari, orang tua nggak mungkin bisa secepat itu dia lari. Dan kemana saya pikir ya. Terus aku pakai HP kan ada flashnya tuh, aku cari gitu ya, nggak ada orang loh. Lalu gonggong anjing lagi, nggak ada orang. Saya bilang aneh deh. Tuh. Terus aku nanya sama temen, tadi lihat nggak ada orang tua? Terus dia bilang enggak. Saya lihat Pak Ben berdiri aja, Pak Ben berdiri terus masuk ambil air putih, nggak tahu, saya pikir mau minum. Tumben Pak Ben ini minum air putih, dibilang. Yang kita tahu kan Pak Ben ngopi terus katanya. Mungkin aus kali ya, tapi aku sih nggak terlalu perhatiin ya, cuman aku lihat Pak Ben berdiri gitu ya. Terus saya bilang, aku dalam hati aku bilang, oh gitu ya, aku bilang, oh. Terus dalam hati aku berdiri. Terus aku bilang, lah tadi aku ngomong orang, aduh sorry Pak, aku nggak konsen ya, nggak ngeliat. Yang aku lihat sih Pak Ben berdiri ya, terus berbalik arah gitu aja. Ya udahlah. Anyway, hari kita nutuplah warung itu dan berjalan seperti biasa. Ini aneh juga mulai kejadian itu. Kira-kira seminggu memang masih rame, tapi sudah menyusut warung saya. Nggak terlalu banyak orang, nggak seperti biasanya orang sampai antri-antri. Saya bilang tumben ya kok gini, tapi nggak apa-apa lah,
mungkin ya memang namanya bisnis ya, bisa naik bisa turun kan. Dalam seminggu kemudian itu nggak seramai kemudian. Nah 2 minggu kemudian itu mulai tinggal 5. Ini udah berjalan kira-kira 3 bulan, masuk ke bulan keempat ya di Ubud nih. Itu udah tinggal mungkin dalam satu hari itu bisa dibilang 5 meja. Untuk bisnis 5 meja sepi banget ya. 5 meja yang isi dalam satu hari gitu. Sampai terus turun sampai akhirnya masuk ke minggu ketiga setelah kejadian di air Sindeng tadi ya. Itu belas kosong. Warung saya kosong, nggak ada yang nginep. Nah, jadi mundur sedikit. Kira-kira 2 minggu sebelum kosong total itu, satu malam ini aku lagi setelah nutup warung, aku ngerokok di depan kamar ya. Jadi di depan kamar penginapanku tuh ada pohon, dan aku punya anjing ya, namanya Laki. Nah si Laki ini duduk di sampingku gitu. Pohon yang di depan rumah itu, nah aku inget loh ya, depan rumah itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tuh kresek gitu, punya kresek. Nah si Laki itu kupingnya berdiri, dia ngeliat gitu. Saya bilang, "Shh, Laki, it's okay," aku bilang. Aku kan kalau ngomong sama Laki pakai bahasa Inggris. "It's okay Laki, sit, it's okay." Tapi di tengah-tengah pohon yang rindang itu, yang di depan tempat aku duduk itu, aku kayak perasaan ngeliat ada 2 mata loh, ngeliat ngadep ke aku. Tapi aku perhatiin, kan gelap banget ya. Perhatiin nih, gak ada apa-apa sih. Terus aku ya udah ngerokok aja nyantai gitu. Kira-kira ada kali ya 4-5 detik itu ada suara keluar dari pohon itu. Suaranya tuh kayak gini loh, psst, psst, 2 kali dia ngomong suara psst, psst gitu. Kan kaget kan. Nah Laki nih, anjingku itu loncat ke arah pohon itu. Malam-malam pagi buta itu dia tuh gonggong. Wah, kapan anjing balik kalau ngomong berisik kan main. Aku pegang, aku bawa tarik ke dalam. Laki-laki masuk. Aku gendong, dia nggak mau kan, dia meronta gitu. Aku gendong. Laki ini nggak begitu gede anjingnya tuh, pun tiba-tiba kekuatannya tuh wah gila, kayak anjing gila gitu. Aku tarik, aku gendong sekuat tenaga, masukin rumah, aku kunci. Dan di dalam rumah itu dia kan seperti kayak nangis, kayak mau keluar gitu. Gue shut up, aku bilang. Atau aku keluar, tapi karena bulu kudukku udah merinding ya. Terus aku lihat sekeliling, kok nggak ada orang yang bangun ya. Si Laki teriak itu. Terus aku udah masuk, tamatin rokok, aku masukin, bawa kopi cangkir itu masuk ke dalam. Tahu nggak di dalam rumahku tuh apa? Dalam rumahku tuh bau kemenyan, terus sampai ke kamar mandi juga bau kemenyan. Terus si Laki ini kan pemberani ya. Itu di pojok, tau nggak? Di pojok dekat tempat tidurku, buntutnya tuh masuk ke dalam. Biasanya kata orang kalau buntut anjing tuh masuk berarti dia dalam keadaan ketakutan. Dia sebentar mukanya ngeliat aku, terus lihat pintu. Aku lihat pintu. Aku bilang, "It's okay Laki, it's okay." Aku kencing, nggak ikut ke kamar mandi. Aku bilang, "It's okay." Tapi karena dia masuk ke kamar mandi, jadi dia kayak ketakutan sendirian. Aku kencing deh di kakiku aja, dia kencing. Dia ikut duduk di situ. Terus setelah kencing aku masuk, terus bersihin badan, sikat gigi segala macam, bersihin badan, aku tidur deh. Laki itu, anjingku kalau tidur kan di bawah tempat tidur ya. Itu tiba-tiba naik ke tempat tidur, kayak nggak mau sendirian gitu. Terus aku bilang, "Ya it's okay. Aku kira waduh, kakinya kotor, tapi karena aku juga capek atau gampang gitu. Dan aku juga merasa pingin punya teman juga malam itu, nggak tahu kenapa ya, kok bukan takut sih, cuman kayak I need somebody gitu loh. Terus Laki itu aku peluk, sini kita tidur berdua. Dan dia mau loh, biasanya kalau aku dekap aja dia nggak mau, pasti ngeronta. Dia mau, dia tidur sama aku. Sampailah kita keesokan harinya kita buka. Hari demi hari ya, warungku tuh sepi total, nggak ada satupun juga orang yang datang. Bahkan sampai kita tuh beli TV untuk supaya bikin orang datang gitu ya. TV itu kita pasang,
kita pasang di tembok, terus kita kasih film-film DVD. Pada waktu zaman itu kan zaman DVD ya, DVD ya, film-film supaya menarik orang. Nggak ada satupun juga. Kita sampai call tuh customer. Kita punya data list customer ya, mereka, kita kan suka saling tukar nomor telepon. Kita telepon, kapan datang, ini. Mereka jawabnya bilang nanti deh, besok deh, gampang kok, kita udah tahu kan warung ini mana. Kayak nggak ada yang mau datang gitu loh, cuman mereka pada punya alasan masing-masing. Itu jalan menuju ke akhir bulan keempat dan menuju ke bulan kelima, kosong plong, tidak ada pemasukan sama sekali. Yang ada adalah pengeluaran. Setiap hari saya beli ayam, saya potong-potong ayam itu, saya siapkan. Ayam itu pada akhirnya saya buang, atau enggak saya kasih ke tetangga, atau saya kasih ke staff yang suruh dia makan. Satu pun nggak ada yang terjual, sampai mubazir lah istilahnya. Terus masuk ke bulan, tadi kan bulan ketiga, bulan keempat ya, bulan kelima, saya bertahan sampai bulan keenam. Saya pengen tahu aja, apa iya sih kok warung saya ini begini sepi. Menuju warung bulan keenam, saya lagi duduk di salah satu bangku makan karena nggak ada tamu, udah makan sambil makan lah gitu ya. Kira-kira ini menjelang jam 6 sore maghrib ya. Itu saya kayak kecium ada bau rokok kretek. Warung saya ini nggak begitu besar kan ya, kayak baru rokok kretek belakang, kayak ada orang ngerokok. Nah, di depan saya duduk itu kan ada kayak kulkas ya, kulkas tempat minuman segala macam itu. Jadi saya bisa lihat siapa yang duduk di belakang atau sekitar. Sambil saya makan, saya ngelirik ke kaca itu ya. Di kaca itu ada orang yang duduk di belakang. Orang duduk di belakang. Dia kayak makan, tapi dia pegang rokok. Dia pegangnya rokoknya nggak begini nih. Kalau kita ngerokok kan begini ya. Rokoknya dipegang begini. Jadi dia ngisepnya tuh gini. Ngisip, tapi dia duduk makan gini. Bawah. Saya lihat dari kaca itu, kok ada orang di belakang. Waktu saya balik, saya lihat ke belakang, gak ada orang dong. Terus saya balik lagi ke kaca depan, orang itu seperti ada, tapi seperti kayak berdiri. Jadi saya kayak terpaku gitu loh, terpaku ngeliat ke depan. Ini nggak bisa ngeliat ke belakang, cuma ngeliat ke depan, ngeliatin ke kaca itu. Nah, orang itu jalan menuju ke saya. Pas jalan menuju ke saya, pas saya pingsan. Kenapa tahunya saya pingsan? Kira-kira saya bangun masih di warung. Saya bangun, itu saya lihat kiri kanan tuh udah staff saya semua di sana. Saya bilang, Pak, bangun pak, ada apa pak? Jadi aku tuh udah agak di situ kan, saya ada kayak sofa gitu ya. Aku udah di sofa situ. Sofa lagi diminumin segala macam, minum air putih. Mereka pada bingung, kok saya pucat sekali mukanya dan kayak, dia bilang pingsan enggak, tapi kayak tertidur, tapi kayak pingsan juga, tapi mukanya pucat. Makanya ditidurin di situ, dibangunin. Saya nggak bangun. Akhirnya saya bangun itu kira-kira ada setengah jam kata mereka. Saya pingsan itu nggak bangun. Akhirnya saya bangun. Terus saya ceritain. Terus mereka bilang, Pak Ben capek kali gitu ya. Anyway, saya bangun. Itu kejadian yang cukup aneh dan mengerikan ya, kalau saya bilang sih. Untuk saya sih mengerikan. Tapi kembali kepada warung itu, saya tahan sampai kira-kira akhir minggu terakhir ya, daripada bulan ke-6. Dengan rasa berat hati itu selama itu saya nggak aktif ya warungnya, dan tidak ada pemasukan sama sekali, pengeluaran terus. Terus aku bilang sama stafku, mohon maaf, mungkin kita kosongkan dulu warung ini biar saja yang running. Kalau nanti memang rame lagi, kalian akan saya panggil gitu kan. Nah, stafku yang orang Jawa ini, aku bilang, kamu kerja aja deh tempat lain ya, jangan di saya. Nanti kalau mamanya rame lagi, kamu saya panggil. Dia bilang, enggak pak, saya setia di sini nungguin. Enggak apa-apa, biar aku aja. Kalau rame, ini masalahnya begini, satu orang pun nggak ada yang datang. Nah, saya kan kasihan dong, mereka cuman pelangap-pelongo nunggu warung rokok mulu tiap hari, ngopi ngerokok.
Terus saya bilang, ya udah kamu kemana aja boleh, nanti kalau rame kamu pasti saya panggil, jangan takut karena kamu orang setia saya. Akhirnya dengan segala kesedihan dia setuju dan dia pergi. Dan mulai dari itu warung saya yang handle sendiri. Jadi buka pagi saya buka, malam kalau tutup ya saya tutup. Saya tutupnya kira-kira sekarang jam 5 aja udah saya tutup, udah malas deh, nggak ada orang yang datang, satu pun juga nggak ada yang datang. Jadi saya buka kosong aja terus sampai ngabisin listrik kan, habisin ini, udah matiin aja deh gitu. Nah ini menuju ke bulan kelima ya, semenjak saya buka, bulan ke-6 kali ya kalau nggak salah, lupa deh, pokoknya kira-kira bulan ke-6 gitu ya. Sebelum saya inisiatif untuk tutup total warung itu, ada lagi kejadian yang aneh. Ada seorang, sore ini juga sore-sore ya, jam 6 maghrib gitu, pada waktu saya mau coba nutup, listrik udah saya tutupin semua, pintunya dari kelerekan gitu, rrrk bawah gitu ya, klek gitu. Baru saya mau tutup bawah, udah sampai bawah sih, lupa ya, ada rokokku ketinggalan dalam. Aku buka lagi, jadi ini keadaan gelap di dalam. Aku baru mau ngambil begini, nggak sengaja nih mata kembali ke yang kaca yang fridge itu. Tahu nggak? Orang itu ada di situ lagi. Jadi berarti dia di depanku tapi sekarang. Jadi aku begini, kalau kemarin kan dia ngebelakangkan. Nah, kalau ini sekarang aku ngadep ke meja tempat dia makan, tempat orang itu, sosok itu muncul. Jadi terus aku langsung ngebalik gitu. Aku ngebalik. Sekarang tuh ada di situ. Sosok itu ada, tapi kan ruangan gelap kan. Terus aku mau lari mau cetakin lampu kan mesti ke depan dulu. Jadi nggak bisa, jadi gelap. Sosok itu ada di situ. Tapi di samping dia itu ada seorang ibu, sosok ibu lah pokoknya, sosok perempuan. Mereka itu mengumamkan gitu, ngumam ya, bahasa Bali. Aku tahu bahasa Bali, aku nggak ngerti bahasa Bali, tapi aku tahu ini bahasa Bali. Cuman dia ngumam seperti dua sosok ini mengumam gitu. Saking takutnya aku, kaget dan takut ya, aku lari ke depan. Itu nabrak itu loh, pintu yang krek itu, jedar gitu kan, saking nggak mikir lagi, jedar gitu. Lupa kalau itu udah setengah buka kan, setengah nutup gitu ya, jedar gitu. Aku tuh lari sampai ke rumah. Terus aku minta sama temanku yang punya rumah, aku bilang, bantu aku yuk, tutup yuk. Aku nggak cerita kalau di situ ada sosoknya. Aku bilang, tolong yang tutup kamu deh, aku pin foto dari jauh nih, aku bilang gitu. Padahal sih aku nggak mau ngeliat dalam. Dia tutup biasa loh. Kalau mamanya dia lihat sosok kan dia bisa, ada apa gitu. Enggak, dia tutup biasa aja, sekrek. Udah pak, oh iya makasih ya gitu. Udah gitu aku masuk ke ke kamar. Semalaman tuh aku merasa ketakutan. Nah, jadi kira-kira 3-4 hari kemudian itu aku tutup total. Dengan kejadian-kejadian aneh ini, aku rasa mendingan aku tutup total dan aku mau konsultasi sama orang yang mungkin yang lebih tahu gitu ya. Besoknya saya atas saran dari teman saya saya mendatangi seorang mangku di Bali. Seorang mangku ini dia seperti orang kayak pendeta ya, yang suci ya, agama Hindu. Dan saya bertukar pikiran dan saya menceritakan semua kejadian-kejadiannya. Oleh mangku itu dikatakan bahwa saya ini kena semacam teluh ataupun sihir dari seseorang yang mempunyai warung juga yang tidak jauh dari warung tempat saya berada. Saya tanya kenapa, dan ternyata menurut penglihatan dia dan perasaan, dan bahkan dia juga sempat bicara dengan yang punya warungnya itu, bahwa mereka merasa iri hati bahwa warung saya ini sungguh lakunya luar biasa semenjak saya di sana, dan warung dia menjadi bangkrut dan nggak laku lagi. Oleh karenanya mereka pergi ke seorang dukun dan mengirimkan
hal-hal yang aneh. Nah, memang dimulai dari semenjak sendang itu. Jadi ini ceritanya katanya sih leak hitam ya. Leak itu ada dua ya, tipe leak. Leak hitam ini atau sihir hitam itu sudah membutuhkan saya mencari celah di mana dia bisa masuk. Nah, masuknya pas waktu di sendang itu, karena dia berkolaborasi dengan jin yang berada di sendang itu untuk mengganggu saya, dan terus sampai kemarin, dan tercapailah cita-citanya ya. Jadi singkat cerita saya bilang, emangku itu nanya bagaimana mau saya kembalikan ke mereka atau bagaimana. Saya bilang, pamanku, lepaskan saja, ikhlaskan saja, saya mau ikhlas saja, saya mau tutup warung itu, saya mau lupakan semua kejadian yang terjadi dengan warung saya. Kalau memang dia mau makan, dia mau ambil jatah dia, di mana jatah dia mungkin sudah saya ambil, silahkan ambil aja. Saya udah nggak mau lagi pusing dengan hal-hal demikian. Silahkan ambil, saya akan jual warung saya dan saya akan tutup warung saya. Oke, akhirnya singkat cerita lah ya, banyak hal-hal yang lainnya semenjak itu. Tetapi singkat cerita, saya tutup warung itu dan saya tutup bisnis saya. Ada satu hal yang sangat saya pelajari dan saya mengerti, karena semenjak itu terus saya ke Jakarta dan saya ketemu dengan seorang kiai dan saya mendalami kembali agama asli saya, yaitu agama Islam. Di sana sang kiai bercerita begini, Pak Ben ini kan orang Islam. Kemanapun Pak Ben pergi itu harus satu, Pak Ben harus sholat. Kedua, Pak Ben harus baca doa. Ketiga, Pak Ben harus mengikhlaskan diri dan membersihkan diri daripada hal-hal yang tidak baik. Memang pada semenjak sebelum saya buka warung maupun saya buka warung itu, saya memang boleh katakan kosong. Ini saya hampir bisa dikatakan sebagai seorang mu'alaf ya, artinya udah Islam tapi kembali lagi ke Islam. Aslinya Islam tapi tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya. Nah, sekarang saya melakukan hal-hal yang sepatutnya orang Islam melakukan. Alhamdulillah, saya sekarang kembali normal dan saya sudah melupakan usaha saya di Bali itu. Saya sudah maafkan. Kalau memang itu saya mengganggu mereka, saya mohon maaf. Silakan ambil usaha saya itu. Oke, jadi demikian aja, cukup cerita saya. Nanti saya coba carikan foto-foto ya yang tentang warung saya maupun rumah saya di Bali pada waktu itu. Oke, sampai jumpa lagi sahabat Ben di lain kesempatan. Saya punya cerita yang lain lagi tentang Bali, mungkin dan juga Jawa. Mungkin kalian akan suka juga mendengar cerita saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.